Jadi memang bagaimana api perjuangan supaya tetap bergelora, ya saya yakin nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran itu umum bisa dirasakan. Konteks hari ini soal sosial, soal ekonomi, ya, kita bisa punya analisa, jadi punya pisau analisa lah, mana yang kira-kira benar, mana kira-kira enggak. Nah, dengan pisau analisa kita baru kemudian punya strategi untuk bagaimana berjuang. Nah, saya juga luar biasa, saya salut kepada teman-teman yang masih advokasi kasus, contohnya kasus penggusuran, kasus eksploitasi sumber daya alam yang barbar gitu. Nah, saya belum tentu bisa seperti itu. Bahkan banyak orang yang cari zona nyaman, mending jadi manusia normal aja gitu, bukan kabogoh hanya kulin. Dari tanda kutip yang begitu-begitu yang advokasi kan bagi sebagian orang manusia tidak normal, mau live in di tengah masyarakat kan ya, bahkan bisa berbulan-bulan gitu. Dengan resiko tadi ditewak ke polisi kan, diadukeun jeung ormas, ada begitu gitu. Diadu-adukeun tah eta kiri atau komunis labeling tadi gitu. Jadi saya juga tidak bisa seperti itu, jujur aja. Jadi saya sangat angkat topi kepada anak-anak muda yang masih mau melakukan advokasi perjuangan. Luar biasa, saya di Sulawesi, di Jawa Tengah gitu. Saya sering baca, luar biasa. Saya sendiri tidak bisa seperti itu. Dulu saya waktu muda nggak bisa, ya pernah sih LinkedIn tapi tidak semilitan yang itu. Paling saya 3 hari pulang gitu. Saya dulu pernah LinkedIn di Agrabinta Cianjur. Ada yang Cianjur nggak? Agrabinta itu di daerah Sindang Barang sana lagi. Nah, maksud saya kalau kita mau berjuang, advokasi itu bisa melatih kita untuk berpihak, bisa melatih kita minimal menajamkan nurani kita. Oh, ini benar, ini salah. Dengan advokasi, dengan hidup bersama masyarakat yang miskin. Jadi masyarakat miskin itu ya kata orang ada 2 kategori. Masyarakat miskin karena kemiskinan struktural atau karena watak atau apalah, malas segala macam. Tapi juga katanya di Indonesia masyarakatnya miskin karena soal struktural gitu. Karena struktural itu bisa karena kebijakan pemerintah, bisa APBN, APBD. APBN harusnya untuk kepentingan rakyat banyak, dipakai untuk yang lain gitu. Nah, kalau isu bisa dilatih dari advokasi kita, saya yakin makin diasah anak-anak muda makin sensitif, makin bisa membedakan mana kebijakan politik ekonomi yang kerakyatan, mana kebijakan politik ekonomi yang hanya untuk mementingkan oligarki contohnya. Ya, kita punya pisau analisa lah. Contoh sekarang yang lagi rame eksploitasi sumber daya alam. Ya mungkin Pak Presiden punya keinginan bagaimana caranya kita punya kedaulatan pangan. Kan biasa polisi itu ada bisa pro kontra kedaulatan pangan. Makanya kemudian membuka cetak sawah di Papua. Tapi bagi kalangan yang lain, maaf, itu ada pembangunan yang tanpa mempelajari antropologi wilayah bisa merusak. Bisa itu mencerabut akar budayanya. Bisa yang biasanya hidup dari rawa-rawa dengan mencari ikan, kemudian tiba-tiba dirubah, nggak gampang. Nah, maksud saya kalau teman-teman punya analisa itu luar biasa. Nah, itu seringkali sekarang menjadi digelorakan gara-gara ada film Pesta Babi jadi ramai sekarang itu. Jadi itu mencerahkan. Jadi
sendiri melihat anak-anak muda sekarang inisiatifnya bagus banget. Kemarin di mana saya lihat di Jawa Tengah, di Ternate itu mengglorifikasikan keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, maksudnya dari advokasi itu kita bisa melatih diri. Nah, mudah-mudahan setelah advokasi, setelah dia matang, kemudian dia masuk juga dalam pertarungan politik, memenangkan pertarungan politik, ya bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Setelah dia diasah oleh advokasi. Banyak pemimpin politik yang berasal dari perjuangan ya di bawah, perjuangan tadi dengan segala macam hambatannya, pernah dipenjara. Dulu namanya Nelson Mandela kan, memperjuangkan politik anti apartheid di Afrika Selatan. Dia dipenjara 22 tahun kalau salah. Ya dia akhirnya ya bisa membuat ya antara kulit hitam dengan kulit putih menjadi setara. Kadang-kadang memang perjuangan itu kadang-kadang dengan perang. Saya bukan memprovokasi. Dulu kalau pernah tahu namanya Presiden Amerika namanya Abraham Lincoln, antara Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Saya lupa lagi yang terbalik yang mana. Amerika Utara katanya masih melakukan politik perbudakan, diperangi sama Amerika Abraham Lincoln. Makanya kemudian tidak ada lagi perbudakan. Jadi kadang-kadang memang sejarah mengajarkan kita namanya perjuangan itu ya ada darah dan air mata. Tapi semakin modern negara dan peradaban publik semakin memperbaiki diri kan. Kalau dulu memenangkan pertarungan dengan perang, sekarang ada perangnya namanya perang pemilu di kotak suara kan gitu. Makin memperbaiki diri peradaban kita ini terus makin modern gitu. Jadi pertarungan kepentingan memperebutkan sumber daya alam itu tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan membuat namanya undang-undang. Bisa saja. Saya salah satu yang melihat undang-undang cipta kerja itu potensi dalam rangka ada ada latar belakang ideologis di belakang undang-undang cipta kerja. Ada kepentingan bukan perang ya, kepentingan kelompok atau perusahaan yang ingin ya tadi memudahkan dia memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih mudah. Makanya kemudian pakai undang-undang cipta kerja. Dulu kalau sebelumnya agak rumit, AMDAL segala macam, sekarang dengan sumber daya dengan undang-undang cipta kerja lebih mudah gitu. Enggak. Makanya tapi ada sebagian lagi bilang, katanya kalau memudahkan investasi harus pakai undang-undang cipta kerja. Jadi ada dua mazhab ekonomi mungkin ya, apa bahasanya, dua sudut pandang yang beda. Kalau saya bilang itu kepentingan eksploitasi kapitalisme, tapi yang sebelah ya dibilang itu untuk kepentingan investasi. Kalau dengan investasi lah kemudian baru bisa ada pertumbuhan ekonomi. Nah, maksud saya anak-anak muda ke depan harus dilatih juga kemampuan kemampuan analisa lah soal-soal sistem, soal-soal politik ekonomi. Jadi jangan melihat undang-undang itu polos ya. Undang-undang itu polosnya. Undang-undang itu adalah produk hukum. Hukum itu produk politik. Nah, di balik politik itu pasti ada pertarungan kepentingan. Jadi undang-undang itu, saya katakan undang-undang tidak netral, ya pasti ada pertarungan kepentingan. Tapi sistem kita sebenarnya sudah membuat aturan bagaimana supaya hukum itu sesuai dengan cita-cita perjuangan. Makanya kita dulu mengenal, bukan dulu, sekarang mengenal namanya judicial review, undang-undang Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi kita itu bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang Cipta Kerja pun begitu, prosesnya dibatalkan. Undang-undang Sumber Daya Air itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1145. Sama undang-undang yang mengatur BHMN kampus mana enggak, badan kampus itu jadi seperti komersil oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Asumsinya Mahkamah Konstitusinya sehat, asumsi kita kalau Mahkamah Konstitusi sehat dia bisa mengontrol sistem dan judicial review yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat undang-undang. Jadi memang yang tadi undang-undang itu, bahkan tidak hanya undang-undang, seluruh peraturan perundang-undangan itu adalah produk politik. Karena apa? Dia dihasilkan oleh proses politik. Undang-undang dibuat oleh DPR. DPR terdiri dari partai politik yang berasal dari pemilu. Ya, jadi ada dua tadi. Mudah-mudahan kalau setiap undang-undang diisi oleh undang-undang dibuat oleh kelompok-kelompok yang ada di legislatif yang memang cita-citanya memperjuangkan kepentingan rakyat. Celakanya kalau undang-undang tadi yang menang ada kelompok oligarki, ya pasti undang-undangnya dipakai untuk memfasilitasi oligarki mengeruk kekayaan sumber daya kita. Itu. Makasih.